Ya halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Kali ini kita mau sedikit menjawab pertanyaan dari Kak ini ya. Soalnya kita ngomong-ngomong juga ternyata udah lama banget kita nggak jawab pertanyaan dengan video seperti ini guys ya. Di channel ini tentunya Tusri SF. Di sini kita menjawab pertanyaan yang ada di channel YSF Info. Ya karena kesibukan dunia nyata guys ya. Habis puasa, lebaran, kemudian ya sampai kalau di daerah sini tuh ramainya itu sampai ini guys, repotnya itu sampai hari raya ketupat ya. Kegiatan-kegiatan ya pokoknya pemuda-pemuda gitu guys. Bahkan kalau hari raya ketupat itu lebih ramai dari 17 Agustus kalau di RT kita guys ya. Jadi ya wis perlombaan-perlombaan itu ramai ya hari raya ketupat. Oke. Jadi di sini ada Kak Ade Artian Al Ahmad. Nah, di sini Bang minta solusinya. Ini komentar 2 atau 3 kali guys, 2 atau 3 kali ya. Tapi kita mau jawabnya pakai ketikan itu susahnya gini ya. Ya kalau dijawab pakai ketikan itu piye lah jelas nih. Susah banget mau jelasinnya gimana guys ya. Jadi ya kita bikinkan satu video nanti kita kasih linknya guys. Bang minta solusinya dong. Saya punya HP Oppo A3s. Kendala baterai penuh, ada daya kadang mati, dihidupkan tombol power kan hidup, dicas nggak hidup. Saya buka soket baterai, saya pasang lagi, baru nyala gitu lagi. Saya jumper baterainya nyala gitu lagi. Sekarang udah ganti baterai baru sama aja, kira-kira apa ya? Iki aku dewe apa oke baterai guys, sing bingung maksud pertanyaannya ya. Bingung nggak sih dengan pertanyaannya? Saya punya HP Oppo 3s, kendala baterai penuh, ada daya, kadang mati. Dihidupkan ini typo guys, kadang mati, dihidupkan tombol power kan hidup. Ini kadang mati, dicas nggak hidup. Saya buka soket baterai, saya pasang lagi, baru nyala gitu lagi. Oh paling ini maksudnya gini guys ya. Ini untuk Kak Ade Artian Al Ahmad ini entah saya nangkapnya bener apa enggak. Saya nangkapnya gini, HP-nya itu bisa nyala, tapi kadang-kadang itu mati sendiri. Ketika udah mati itu dihidupin pakai tombol power nggak mau, dihidupin pakai cas juga nggak mau. Kalau kalau dibongkar, dia cabut soket baterainya, dipasang lagi itu baru bisa nyala. Tapi nggak lama nanti gitu lagi mati gitu ya, mati gitu lagi, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa diapa-apain, harus dicabut soket baterainya lagi, jumper baterainya lagi, gitu lagi. Sekarang udah diganti baterai baru dan gitu lagi. Intinya gitu lagi di sini kalau yang saya tangkap ya. Tolong dikoreksi Kak Ade Arsian nih, Ade Artian Al Ahmad ini tolong dikoreksi kalau saya salah. Intinya HP-nya itu dinyalakan bisa normal, tapi kadang-kadang itu dia itu kayak mati gitu ya, mati tapi di tombol power nggak mau nyala, di cas juga nggak mau nyala. Maunya nyala lagi itu kalau dilepas baterai, soket baterainya dilepas, dipasang lagi, itu nanti bisa nyala. Tapi nggak lama gitu lagi mati lagi, sampai intinya mati suri lah penek muni ya. Terus diganti baterai masalahnya tetap sama. Nah kira-kira apanya? Nah ini kalau yang saya tangkap ini benar, ini solusinya ada di LCD. Ini yang bermasalah biasanya LCD. Kasus seperti ini ya, yang sering terjadi kasus seperti ini adalah ketika sebelumnya udah pernah ganti LCD. Tapi kalau sebelumnya belum pernah ganti LCD itu bukan LCD masalahnya, yaitu ada di memori yang terlalu penuh, atau MMC-nya udah urgent, atau MMC-nya udah mulai lemah gitu guys ya. Jadi ya Kak ini kalau sebelumnya udah pernah ganti LCD, pastikan dulu LCD-nya itu yang bagus. Kalau sekarang itu yang bagus untuk merek LCD itu ada OG Super, Willstrong sama Crown. Tapi saya sih prioritasnya OG Super dulu, baru Crown, baru Willstrong. Tapi Willstrong lumayan bagus sih. Yang penting jangan Crown, tapi Crownnya itu LCD. Ini soalnya kalau
sebenarnya ini pas, kalau yang saya tangkap ini ya, sebenarnya HP-nya itu A3s itu kalau dinyalakan itu bisa nyala, tapi kadang-kadang mati. Kalau pas mati itu dihidupkan pakai tombol power nggak bisa, dicas nggak bisa. Itu sebenarnya ponselnya masih nyala Mas ya. Jadi sebenarnya itu ponselnya itu masih nyala, tapi nggak mau nampil, gambarnya itu nggak mau nampil. Jadi posisi ponselnya masih nyala tapi gambarnya nggak mau nampil. Nah, intinya nggak mau display gambarnya. Terus sebenarnya nggak perlu cabut baterai. Ini ditekan tombol power sama tombol volume sekiranya kurang lebih 30-60 detik, itu nanti bisa nyala kembali. Jadi nggak harus buka soket baterai. Tapi ya itu tadi ya, ini kalau yang saya tangkap seperti itu masalahnya LCD. Ini yang pertama LCD, kalau dengan catatan kalau sebelumnya udah pernah ganti LCD. Tapi kalau sebelumnya belum pernah ganti LCD, itu kemungkinan besar ada di MMC yang datanya terlalu penuh. Jadi ini datanya terlalu penuh, memorinya penuh, jadi mau dikasih memori SD card pun nggak ngaruh. Soalnya yang penuh itu bukan dari penyimpanan medianya, tapi penyimpanan data sistem, seperti kayak pembaruan aplikasi, data WA. Data WA itu ada di sistem ya. Jadi walaupun ditambah memori eksternal seperti micro SD kayak gitu, itu nggak ngaruh. Jadi tetap penuh-penuh terus. Nah, jadi kemungkinan dua itu. Kalau dua itu masih ini, kalau dua itu masih nihil, itu kita lanjut. Kalau saya pribadi ya, kalau saya itu lanjut ke IC display-nya. Soalnya untuk kasus yang mati tapi nggak bisa ditombol power sama dicas, ini biasanya ke jaringannya, ke display guys, biasanya. Tapi untuk memastikan 100% rusaknya ada di mana, itu kita harus ngecek secara langsung. Tapi kalau nggak ngecek secara langsung ya tetap bisa ngasih gambaran kira-kira ini, tapi itu hanya sebatas kira-kira. Akurasinya antara 80 sampai 90%, nggak sampai 100%. Tapi kalau ngecek secara langsung bongkar HP-nya, itu kita bisa akurasinya itu sampai 95% ke atas lah. Nah, itu untuk A3s ini ya, untuk kasus yang ini. Kita ngopi dulu. Iki kopi tenan guys iki lho. Dikira engko cuma gimmick, asli iki lho. Oh, enak kopi ini kan. Oke, ya. Nah, terus kalau udah MMC sama kalau udah LCD sama ininya masih nggak jelas atau masih nihil ya, itu larinya ke IC display. Bisa light, bisa display. Light itu lampu ya. Jadi kalau lampu itu, kalau misalnya kita terawang, kita perhatikan LCD-nya, kita perhatikan seperti ini contoh ya. LCD kalau untuk A3s ini berlaku untuk A3s dan lain-lain, dan tipe-tipe lain yang LCD-nya bukan AMOLED. Jadi kalau kita terawang seperti ini ya, ini kayak ada gambar-gambarnya. Kayak ada gambar-gambarnya di daerah sini, ada kayak ada gambar tapi dia nggak terang, cuma kayak remang-remang gitu. Nah, itu berarti IC lampu atau lightnya, lampunya nggak keluar atau nggak normal lampunya. Bisa lampu dari LCD, bisa dari IC lampu yang ada di mesin Oppo 3s-nya ini guys. Itu kemungkinan. Tapi kalau dia nggak tampil sama sekali, sudah diterawang, sudah diinjek kayak gini nggak muncul sama sekali, itu kaitannya sama display. Nah, jadi tapi yang paling sering itu kasus seperti itu Kak, sebelumnya pernah ganti LCD dan LCD-nya itu kualitasnya kurang bagus, jadi ya kayak gitu. Matinya itu sebenarnya bukan mati mesinnya, tapi LCD-nya yang mati. Itu harus dimatiin mesinnya, kemudian dinyalakan ulang, itu baru bisa mau tampil lagi. Kadang-kadang kalau LCD yang kurang bagus, kadang-kadang itu macet guys ya, touchscreen-nya itu nggak bisa apa-apain, cuma disentuh-sentuh nggak efek. Itu harus dimatikan mesinnya, kemudian nyalakan lagi, biasa bisa normal lagi. Ada yang kayak gitu, ada yang cuma dimatikan layarnya, di on off, kemudian nyalakan lagi, itu bisa normal lagi. Itu yang touchscreen. Kalau misal itu tadi udah di LCD masih ori bawaan, MMC masih penuh. Kalau MMC penuh itu solusinya ya di reset ya. Reset data pabrik itu solusi udah paling enak, paling simpel. Tapi kalau nggak mau hilang data ya dihapus-hapus datanya via pengaturan aplikasi bisa guys. Tapi yang nggak lama penuh. Tapi yang paling bagus ya di reset pengaturan pabrik ya, kalau untuk memori yang memori penuh. Tapi kalau keduanya udah nihil, itu bisa kita masuk ke
ada kemungkinan like-nya yang ini. Nah, ini guys, kita buka jalurnya tuh. LCD light, jadi ini yang lampu guys ya, arahnya ke sini guys. Ya hanya sekedar sharing ini sih. Ini dari masuk FPH power juga loh. Yang jalur ini, ini langsung LCD light ya. Coba kita cek sini. Ini kameranya tak kecilkan dulu guys. LCD PDF LCD LED, oke. LED A, LED I, iki kayak lampu-lampu ini sing kuning, pink sama coklat atau oranye nih. Itu guys ya, yang tiga ini. Ke sini. Kita arahkan ke sini dulu guys. Arahnya ke sini. Nah, IC ini ya sering banget iki masalah ini. Tapi kalau LCD-nya masih ori biasanya jarang sih yang ininya bermasalah ya. Kecuali kalau dia kena air. Kalau sebelumnya kena air tuh ada kemungkinan masalahnya ada di sini guys. Jadi jalurnya seperti ini. Ini kalau yang mau tahu, yang penasaran pengen tahu jalurnya, kita mau jelasinnya juga gimana guys. Yes, arahnya kayak gini, kita cuma tinggal ngikutin ini aja. Yang kuning arahnya ke sini-sini. Biasanya sih arahnya sebelum ini ya, sebelum IC ini ya. Kalau sesudah IC ini biasanya angkat IC, cetak ulang, pasang lagi, biasanya di sini bisa normal arah ke sini. Kalau sing LCD apa guys? Oh. Jadi ini untuk gambarnya guys ya. Kalau untuk gambar arahnya ke sini, kalau untuk yang perlampuan tadi ke sini. Kalau yang perlampuan tadi arahnya ke sini guys. Ini kayak ada IC-nya sebelah sini ya. Ini yang perlampuan arahnya ke sini. Iki arah yang display guys. Wah, langsung mengarah ke CPU loh. Berat hati guys. Nah, iki jalurnya. Kalau ada yang butuh jalurnya ini, silahkan komen di bawah, nanti kita kasih screenshot, kita upload di websitenya yslwiku.com, atau nanti kita bikin video untuk tracking jalur yang di request. Misalnya tracking jalur LCD ini kita tracking pelan-pelan, kita bikin video seperti ini guys ya. Dan kita berdekat kalau ada yang mau lebih dekat. Nah, seperti ini kan lebih jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu pertanyaan Kak Al Ahmad tadi ya. Dan mohon maaf bila salah kata ya, Kak Al Ahmad, siapa tahu yang saya tangkap dari pertanyaannya nggak ketangkep atau gimana, atau salah tangkap atau gimana, bisa tolong dijelasin lagi. Tapi yang saya tangkap seperti itu tadi ya. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye. Thank you semuanya.